Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Naimatul Urfa dengan NIM 24108020091. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah perang yang bernama Perang Riddah. Jadi Perang Riddah ini adalah perang yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa Khalifah pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, Perang Riddah itu adalah perang yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Nah, dunia Islam ini berada dalam masa yang sangat genting, di mana umat baru kehilangan seorang rasul. Di masa yang sama ini, muncullah gejolak besar dari berbagai suku di Jazirah Arab. Nah, saat itu Abu Bakar diangkat menjadi Khalifah pertama. Namun pemerintahan Abu Bakar ini tidak diawali dengan sebuah ketenangan, tetapi dengan sebuah ujian yang sangat besar, yaitu namanya Perang Riddah. Jadi Perang Riddah ini adalah perang melawan para pemberontak dan juga orang-orang yang murtad di suku Arab. Setelah Nabi wafat, banyak suku Arab ini yang imannya masih lemah. Karena banyak dari mereka ini yang baru masuk Islam 1 atau 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi mereka belum benar-benar memahami Islam. Banyak dari mereka yang kembali pada kafir dan menolak ajaran Islam. Kemudian ada 3 golongan pemberontak. Yang pertama yaitu kaum murtad. Kaum murtad ini adalah orang-orang yang kembali ke kekafiran. Kemudian yang kedua ada kaum penolak membayar zakat. Ini adalah kaum yang merasa bahwa zakat adalah pajak yang membebankan. Kemudian yang ketiga ada para nabi palsu. Nah, para nabi palsu ini adalah orang-orang yang mengaku bahwa mendapatkan wahyu setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian 3 golongan ini ada muncul di beberapa tempat. Yang pertama ada orang-orang murtad. Ini banyak muncul di Bahrain. Kemudian penolak zakat ini munculnya di Yaman, Yamamah, dan Oman. Nah, sementara nabi-nabi palsu ini muncul di beberapa tempat seperti Al-Aswad itu muncul di Yaman, Musailamah muncul di Yamamah, Tulaihah muncul di Arabia Tengah, dan Sajah muncul di Arabia Selatan. Nah, karena Sajah ini menikah dengan Musailamah, akhirnya dia memiliki banyak pengikut. Nah, dari seluruh wilayah Jazirah Arab, hanya Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah, yang tetap setia kepada Islam. Menyadari adanya ancaman besar ini, kemudian Abu Bakar ini melaksanakan musyawarah dengan para sahabat terkemuka. Nah, sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab ini menyarankan agar kaum penolak zakat ini tidak diperangi. Namun, Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat." Nah, dari ketegasan Abu Bakar itulah disepakati bahwa seluruh kaum penyeleweng harus diperangi hingga kembali kepada kebenaran. Abu Bakar kemudian membentuk 11 pasukan untuk menghadapi pemberontak di berbagai daerah. Pasukan-pasukan yang dibentuk oleh Abu Bakar As-Siddiq ini dipimpin oleh beberapa panglima besar seperti Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Surahbil bin Hasanah. Mereka diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memberontak. Di antara seluruh panglima itu, pasukan Khalid bin Walid menjadi yang paling kuat karena ditugaskan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab dan para pengikutnya di Yamamah. Nah, Musailamah Al-Kadzab ini memiliki 40.000 pengikut. Jadi pertempuran di Yamamah ini merupakan perang paling sengit dalam Perang Riddah. Dalam perang ini ribuan orang gugur, termasuk 70 penghafal Al-Quran, tapi pada akhirnya Musailamah juga ikut
dibunuh dan pasukannya hancur total. Sementara di daerah-daerah lain pemberontakan juga berhasil ditumpas. Dalam waktu sekitar 6 bulan, semua kaum murtad dan penolak zakat kembali ke Islam. Sajah bertaubat, sedangkan Tulaihah baru masuk Islam pada masa Umar bin Khattab. Kemenangan dalam Perang Riddah ini menjadi titik balik bagi umat Islam. Dengan ketegasan Abu Bakar dalam menyelamatkan negara Islam yang masih muda ini dari sebuah kehancuran. Karena keberaniannya, Abu Bakar dijuluki sebagai juru selamat Islam. Orang-orang Romawi dan Persia yang berharap Islam akan hancur karena perang saudara, kecewa karena Abu Bakar ini berhasil menyatukan kembali seluruh jazirah Arab di bawah ajaran Islam. Nah, setelah seluruh pemberontak dalam negeri berhasil ditumpas, Abu Bakar mulai memikirkan ancaman dari luar. Abu Bakar mengirimkan 4 pasukan besar ke utara untuk menghadapi Bizantium. Yang pertama ada pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah, ini dikirim ke Himas. Kemudian yang kedua ada pasukan Surahbil bin Hasanah, dikirim ke Wadi Yordan. Yang ketiga ada pasukan Yazid bin Abi Sufyan dikirim ke Damaskus. Dan yang keempat ada pasukan Amr bin Al-As dikirim ke Palestina. Bersamaan dengan dikirimnya pasukan ke utara, juga dikirim pasukan ke arah timur yang dipimpin oleh Muthanna bin Harithah yang dikirim ke Persia yang diperkuat oleh Khalid bin Walid. Perang besar pertama melawan Bizantium ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, perang ini dinamakan dengan pertempuran Ajnadin yang terjadi pada tahun 634 Masehi. Jadi, perang Riddah ini bukan hanya perang melawan kemurtadan, tapi juga perjuangan menjaga keutuhan iman dan persatuan umat. Begitulah kisah Perang Riddah, perjuangan besar yang memastikan Islam tetap berdiri tegak di bumi Arab. Cukup sekian penyampaian dari saya terkait Perang Riddah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.